الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله ويعلم ما ظهر وما بطنه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد ورد في الحديث: جاء رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى تقوم الساعة؟ فقال له: إذا ضيعت الأمانة وتنظر الساعة. فقال: كيف إذاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa kehancuran suatu rumah tangga, suatu bangsa atau suatu negara seringkali disebabkan oleh tidak tanggung jawabnya memegang amanat yang telah dipercayakan. Profesor Dr. Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar telah membagi amanat itu menjadi dua bagian, yaitu amanat raya dan amanat pribadi. Amanat raya ialah tugas yang telah dititipkan oleh Allah atas seluruh manusia di muka bumi ini, yaitu menjadi khalifah atau pimpinan untuk mengatur kehidupan di bumi ini. Amanat ini sebenarnya sudah ditawarkan terlebih dahulu kepada bumi, langit dan gunung-gunung, akan tetapi yang bersangkutan tidak sanggup memikulnya. Hal ini ditegaskan oleh Allah lewat firman-Nya: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha وأشفقن منها وحملها الإنسان. Sesungguhnya kami telah mengemukakan, menganjurkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Surat Al-Ahzab 72. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, amanat raya adalah berkaitan dengan tugas-tugas keagamaan yang seharusnya dipikul oleh orang yang beriman. Sebab orang yang beriman itu mempunyai hati yang lebih luas daripada langit dan bumi, dan lebih tinggi daripada bukit dan gunung-gunung. Namun setelah manusia menerima amanat tersebut, ternyata kebanyakan manusia tidak melaksanakannya. Sebab syarat utama untuk menjadi manusia yang beriman adalah merupakan kendala bagi mereka. Begitulah kebodohan manusia yang begitu mudah mau menerima amanat itu, padahal untuk pelaksanaannya mereka enggan sama sekali. Sikap manusia seperti ini telah disinggung Allah dalam kelanjutan ayat 72 pada surat Al-Ahzab tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, adapun amanat yang kedua adalah berkaitan dengan tugas kita masing-masing menurut kesanggupan diri, bakat, skill dan nasib. Di sini peranan profesi adalah amanat penting bagi terwujudnya kehidupan yang makmur di muka bumi ini. Meskipun hal itu bukanlah merupakan kemuliaan atau kehinaan bagi Allah, sebab yang mulia menurutnya adalah manusia yang paling takwa kepadanya. Profesi yang menyangkut pekerjaan adalah amanat, sebab di sini ada janji-janji yang harus ditepati dan dilaksanakan oleh manusia itu dengan baik. Janji manusia untuk memelihara rohani, jasmani adalah merupakan janji yang pertama kali diucapkan manusia di hadapan Allah sewaktu mereka berada di alam roh.
Maka untuk menepati janji tersebut, manusia harus mensucikan rohaninya dengan menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dan inilah yang dikehendaki Allah, sebab Dia tidak mau menerima kedatangan manusia yang mempunyai rohani kotor karena dosa, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mengharap Allah dengan hati rohani yang bersih, suci. Surat Asy-Syu'ara ayat 89. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nah, dari janji pertama tentang peneguhan pribadi kepada Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Manusia menjawab, tentu kami berikan kesaksian bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Maka diharapkan janji-janji yang lain bisa terpelihara juga. Janji ke rumah tangga, janji ke masyarakat, janji berkebangsaan, dan akhirnya pada janji kenegaraan. Di sini sudah terbagi tugas sesuai dengan profesinya masing-masing. Ada pegawai, sopir, pemerintah, dan lain sebagainya. Asal sama-sama setia memikul tugas, adil dan makmur pasti tercapai. Dalam hal ini Allah menegaskan, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikullahu jami'a. Dan bagi tiap-tiap orang ada jurusannya sendiri yang ia hadapi, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pastilah Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Surat Al-Baqarah 148. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, orang telah berjanji berdasarkan tugas yang telah diberikan, dan tugas adalah suatu amanat yang telah dipercayakan padanya sesuai dengan profesi yang dimilikinya. Maka untuk mempertanggungjawabkan amanat tersebut, dia harus menjaganya dengan baik. Kiranya inilah firman Allah yang dimaksud, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 58. Ayat tersebut adalah menunjukkan dasar-dasar pemerintahan yang harus dipegang oleh orang-orang yang memegang sudah ahli dalam pemerintahan. Di samping yang bersangkutan wajib melaksanakannya sebagaimana mestinya. Maka pemerintah yang tidak mampu menunaikan amanat yang berupa pemerintahan, bahkan juga tidak ahli dalam jabatan dan tugasnya itu, maka akan mengakibatkan kehancuran total bagi pemerintahan tersebut. Itu sebabnya Rasulullah sudah memperingatkan berdasarkan hadis berikut seperti yang di atas, yang artinya seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya, kapan kiamat itu akan terjadi hai Rasulullah? Nabi menjawab, bila amanat sudah diabaikan maka tunggulah kiamat itu. Laki-laki itu bertanya lagi, bagaimana pula pengabaian amanat itu? Rasulullah menjawab, apabila urusan pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat itu. Hadis riwayat Bukhari. Kata kiamat adalah identik dengan kehancuran. Kehancuran jiwa, kehancuran rumah tangga, kehancuran bangsa, kehancuran negara, bahkan bisa jadi kehancuran dunia, kiamat kubra.